Mei 2020, Juni 2020, uang sekolah anak nggak kebayar. Memang ada kayak semacam pengertian dari sekolah. Terus mereka juga ngasih potongan uang sekolah karena anak-anak kan lewat Zoom jadinya kan, nggak memakai fasilitas sekolah gitu ya. Tapi tetap buat saya sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga, kok rasanya kayak impotent, gagal yang merasa kayak gagal gitu loh. Kayak aduh payah banget sih gua gitu kan. Memang nggak sepenuhnya menyalahkan diri sendiri, tapi tanggung jawab kan tetap tanggung jawab seorang ayah ya. Betul. Dan memang gue udah ambil tanggung jawab ini. Makanya selama 2 bulan itu frustasi, stres, bingung mau ngapain lagi. Itu udah bolak-balik kita diskusikan dari baik-baik sampai kadang-kadang suka ribut. Memang ujung-ujungnya duit. Gara-gara orang kurang duit tuh macam-macam tuh bisa terjadi. High tense. Waduh. Di titik itu kita sampai, ya Tuhan kok gini banget ya. Sempat keucap. Iya. Berat sih pasti sih. Berat. Nggak bisa ngebayangin sih. Tapi lewat caranya juga kita dikuatkan. Lewat caranya juga kita diajarkan untuk selalu bersyukur. Puji Tuhan nih kita juga udah di bisnis yang tepat. Kita udah punya flexible time. Kita bisa mengatur tempo, kecepatan kita untuk gimana kita Ya 2 bulan tadi kalau Ik bilang harus mengatur segala sesuatunya dengan cara kita sendiri. Iya. Kita udah harus mengatur gimana caranya ngurus keuangan kita, kehidupan kita sama anak-anak. Iya. Ya itu yang membuat tahun luar biasa 2024 itu ya. sangat amat dewasa sih. Karena di situ kita diajarkan untuk lebih bertanggung jawab kepada orang-orang yang kita cintain. Dan kita gak egois cuma mementingkan diri kita sendiri, tapi kita memikirkan if tomorrow kita gak ada, bentuk cinta apa yang udah kita siapin untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk pasangan terutama yang udah selama hidup menemani kita. Oke. Kalau pasangan pasti akan lebih menuntut yang bertanggung jawab, bener nggak? Akan lebih baik kalau tambah romantis, bener nggak sih? Bener. Karena romantis itu kita nggak bisa nyuruh orang tiba-tiba jadi romantis, bener nggak sih? Bener. Tapi kalau orang itu sudah bertanggung jawab, pada dasarnya dia akan bertanggung jawab, gitu. Okay. Karena kalau romantis itu bisa dibuat-buat kok. Welcome to Leader Lounge Amazing Team. Grow as leader, serve with purpose. Win as one. Halo teman-teman Amazing Team. Kita hari ini ngebahas tema yang lumayan seru ya. Seru apa dalam nih? Seru apa dalam? Seru dan dalam. Seru dan dalam. Tema kali ini teman-teman ya. If tomorrow never comes. Berat sih. Berat ya. Berat tentunya berat. Nah, kita ditemenin sama narasumber kita itu Ko Ignatius. Yes. Dan ada Ci Patricia. Halo. Halo semua. Panggilannya lebih enak Ko Ik Cipeti ya. Biasanya kan Ko Ik Cipeti ya. Itu tadi Ignatius tuh nama kerennya. Nama kerennya. Tapi kalau nama akrabnya Ko Iik. Iik ya. IIG. Iya. Oke. Kali ini Cipeti berarti. Ya, Oke. jangan disingkat. Cipet. Cipeti. Jangan Cipeti gitu. Iya. Apa kabar kok, Ci? Baik. Luar biasa biasa, dahsyat. yes. Wih, prudential banget. Oh, iya. Kok, Ci, temanya hari ini kan dalam banget ya. Iya. If tomorrow never comes. Pernah gak sih kepikiran sama kalimat ini? If I'm not here tomorrow, kamu bakal gimana? Kalimat yang Mau kamu dulu apa aku yang jawab? Silahkan. Oke, ini sih gila sih. Lu kasih tema sih berat banget sih. iya, gue juga gak bisa jawab sih kalau gue ditanya.
Deep banget soal. Oke, gini ya Raka. Hmm. Kita memang usia perkawinan kita 18 tahun. Oke. Dibilang lama belum, dibilang sebentar juga enggak. So many things yang udah kita alami lah sebagai suami istri, sebagai orang tua gitu kan. Jadi kalau mau dibilang if I'm not here tomorrow, dulu ya jujur ya 10 tahun perkawinan pertama nggak pernah kepikiran dan nggak pernah mau mikirin. Lebih ke arah cuek kalau Cuek. 10 tahun perkawinan itu kita masih cuek, masih individualnya kita masih tinggi sekali ya. Lu gua. Padahal merit. Iya. Itu terjadi tuh. Gua nggak tahu ya di pasangan yang lain ya. Tapi 10 tahun perkawinan pertama itu kita lewatin tuh kayak yang penting jangan ribut gitu ya. Selama nggak ribut aman. Selama nggak ribut Jadi aman. lebih cari aman aja. Cari gitu. aman. Cari aman. Ya. Oke. Nggak ada dibilang chemistry ya gitu kan. Itu zaman pacaran. Soalnya nggak tahu ya, ini yang aku rasain kan ya sayang ya. Jadi kamu Nah, ini udah mungkin tahu lah untold ya. story-nya nih. Untold story-nya. Untold story gimana tuh, Pak? Jadi waktu 10 tahun perkawinan pertama itu, terlepas kita udah kenal dalam pada saat pacaran 7 tahun loh. Pacarannya 7 tahun. Pacaran 7 tahun. Dan gue tipe pacar yang kalau lagi adem ayem, gue sengaja nyari ribut. Biar seru. Bukan. Bukan. Pengen tahu aja gitu loh. Oh. Kan ada sisi jelek gue, ada sisi jelek dia. Iya. Bisa nggak kita masing-masing handle each other? Oke. Ya, dalam artian kalau sifat buruk gue lagi keluar, gimana respon dia? Dan gue juga pengen tahu kalau sifat buruk dia lagi keluar, gue bisa handle nggak? Nah, puji Tuhan lewat. Kita menikah, dikaruniai anak. Itu fokus udah ke anak deh tuh, 10 tahun perkawinan pertama tuh. Iya. Nah, ini mungkin letak kesalahannya. Yang akhirnya eventually kita sadar. Oke. Kita fokus ke anak. Kita udah nggak memikirkan pasangan kita lagi. Benar nggak sayang? Jadi kurang lebih apa-apa mikirin si Michael, si Rachel. Begitu juga dia sebaliknya. Di dalam hati masih nggak pengen kayak aku sih pengennya dimanja-manja kamu atau sebaliknya gitu ya. Itu udah nggak kepikiran. Karena Bahkan kita udah ke tidak distract. terucap ya. Udah nggak terucap. Karena aku tambahin ya. Jadi gini, pada saat 10 tahun perkawinan itu kita tuh yang kayak menjalankan rutinitas sebagai couple. Iya. Benar. Di mana melakukan kegiatan sehari-hari, pekerjaan kita, rumah tangga, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri. Itu jadi kayak sebuah rutinitas yang harus kita jalani setiap harinya dan dilarang ngeluh. Iya. Sampai apa yang kita mau pun kadang tidak terucap, Dipendem. dipendam. Jadi selama 10 tahun itu kita ya adem-adem ayam, ya dibilang adem ya adem. Iya. Nggak ada keributan. Karena balik lagi yang kita pacarannya udah kelamaan 7 hampir 8 tahun yang udah kita ributin semuanya. Yang kita pengen tahu kalau pas nanti amit-amit pas sudah married itu bagaimana, sudah kita ributin sebenarnya pada Iya. saat kita pacaran. Udah sempat didiskusikan maksudnya. Sudah ya, pernah dibutin dan didiskusikan diskusi juga. gitu ya. Jadi pada saat kita married dan sampai 10 tahun perkawinan itu ya kita bener-bener ya udah jalanin aja. Jadi Se- autopilot gitu ya. Sejalan-jalannya ya autopilot juga begitu ya. Jadi dibilang masih rasa sayang, tapi kayak sebuah rutinitas, suatu kewajiban yang mesti kita jalanin, ya no way out again. Oke. Lebih ke arah kesana ya. Tapi setelah kita dipertemukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ini pertanyaan kayak tomorrow- gini nih. if Pertanyaan tomorrow kayak never gini come. nih. Iya. itu kebetulan kita juga udah mendapatkan pertanyaan itu di tahun ke-10 kita. Persis di tahun ke-10. Entah itu kecepatan atau kelamaan, kita juga nggak tahu ya. Mungkin itu udah Jalan Tuhan ya. jalannya Tuhan kalau kita udah mendapatkan pertanyaan di umur perkawinan seperti itu. Jadi disitulah kita baru mikir, iya ya, kalau nggak ada Iik di sampingku nanti gimana ya? Dan begitu juga sebaliknya sayang.
gimana ya kalau misalkan aku harus jalan duluan meninggalkan suami dan anak-anakku. Itu yang kadang nyes. Duh, gimana ya? Panik tuh. Pada saat dikasih pertanyaan itu kita udah mulai panik. Waduh, iya ya, apa yang udah kita siapin nih? Sedangkan selama ini kita cuma ngejalanin, ya udah jalanin aja. Tapi kita nggak tahu persiapan apa nih sebenarnya yang udah gue siapin buat kalau kita tuh nggak ada. Kita cuman kepikirnya begini, oke, waktu anak-anak masih kecil kita nitipin anak-anak ke mertua, ke mama, ke papa. Kita siapin makanannya, kita siapin bajunya. Itu jalan-jalan yang model ya 1-2 hari kita bisa titipin. Misalkan weekend mereka mau nginep, ya kita bisa titipin. Kita siapin makanannya, kita siapin baju-bajunya. Mungkin stok mainan segala macam mungkin kita siapin. Tapi itu cuma 1-2 hari. If tomorrow never come, itu lebih dari 1 hari loh. Selamanya. Lebih dari 1-2 hari, dan itu akan berdampak ke selamanya gitu loh. Apa yang terjadi sama anak-anak kita kalau misalkan kita nggak ada, pasangan kita nggak ada, itu benar-benar ketampar sih pada saat kita mendapatkan pertanyaan itu di sebuah retret. Gitu. Yang seremnya ini mengulik karakter diri ya. Aslinya gue tuh kurang empati sama orang, sama sekitaran. Kata-kata cuek tuh terlalu cetek buat gue. Lebih dari cuek berarti. Gue lebih dari cuek. Yang penting gue aman, istri gue aman, anak-anak gue aman, sebodoh teuing sama yang lain. Oke. Tapi begitu dihadapkan pertanyaan ini, waktu itu di retret itu ya, gue yang cuek, kurang berempati, dan bahkan kesannya kasar gitu ya. Wah gila, gue berasa kayak perempuan banget. Nangis-tangisnya gue. Gue gak kebayang hidup gue kalau Patty gak ada. Gue ngerasain sengomel-ngomelnya Patty lagi cerewetin gue, ngatur-ngatur dan segala macem demi kebaikan gue. Guanya aja yang bandel gitu kan. Terus gak ada dia. Wah, gue lemes banget. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Udah. Cukup jelas gak jawabannya? Kalau nggak, kalau ditulisin nggak bener nih. Cukup. Ya, gimana ya? Pertanyaan yang sebenarnya gini, di luar sana banyak orang berpikir kayak kalau pasangan ngomongin something yang ini kan, kalau kita ngomongin hal ini kan lebih terkait ke resiko ya, resiko kehilangan, resiko dan kehilangan lah. Di luar sana tuh sebenarnya tabu buat diomongin. Maksudnya banyak yang berpikir kalau ini tuh ya udahlah nggak usah diomongin gitu, menghindari ya rasa sedih, rasa ketakutan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ya itu kenyataan yang memang harus diobrolin, dicari way out ya, benar nggak sih menurut Koko Cici itu? Betul. Harus diomongin gitu loh. Dan kalau Koko Cici sendiri nih, kalau kita ngomongin resiko ya, kita kan nggak ngomongin tentunya bukan hanya resiko kehilangan satu sama lain. Kayak misalnya dalam hidup kan banyak resiko-resiko yang lain, kayak contoh misal resiko pekerjaan lah, resiko bisnis dan lain sebagainya gitu kan. Nah kalau Koko Cici ini kan di satu bisnis yang memang barengan gitu ya. Kita ngomongin satu bisnis ya, bisnis asuransi, bisnis prudential gitu ya. Banyak orang bilang kerja bareng pasangan itu juga beresiko. Apa resiko terbesar yang pernah mungkin Koko Cici rasain saat kerja bareng gitu loh? Tentunya kan gini, kalau kita ngomongin yang pertama tadi, if tomorrow never comes, kalau aku nggak ada besok gimana, kamu gimana gitu. Semakin Koko Cici kerja bareng, itu tuh yang bukannya yang Koko Cici rasain ya, makin erat kah, atau mungkin makin banyak perbedaan yang bikin gak kompak, atau sebaliknya gitu dari Koko Cici? Puji Tuhannya dengan kita kerja bareng begini, kita tuh saling ngelengkapin ya. Jadi dengan kekurangan aku, dengan kelebihan Iik, ataupun sebaliknya, kita tuh saling mengisi. Jadi kalau memang ditanya
apa tadi Resiko. resikonya sebenarnya kayak ya tahun 2024 kemarin ya contohnya, ada suatu resiko yang terjadi di antara kita. Iya. Nah itu yang membuat kita gila langsung jomplang ya. Di situ kita baru saling bener-bener rasanya menghargai jernih payah pasangan ya. Jadi di mana gila ya, aku kalau nggak ada kamu tuh ternyata kerjaanku yang selama ini aku anggap beres ternyata itu nggak beres loh. Ada sisi kosong yang nggak ada yang isi. Nggak bisa diisi. Sama Nggak tergantikan. pekerjaan mungkin sepele, kayak misalkan ngisi form atau apa, atau yang model ngitungin premi atau bagaimana, Iya. atau yang simple things yang menurut kita gue juga bisa kok ngerjainnya. Iya. Tapi pada saat resiko itu terjadi, itu nggak ke-handle. Padahal bisa nggak semua orang kerjain? Bisa. Cuman entah kenapa karena kita juga udah kerja pasangan yang saling tergantung sama satu sama lain, yang membuat kita ini biasa yang ngerjain Iik nih, ini yang biasa yang ngerjain Peti nih. Bukan berarti kita males ngerjain, enggak, tapi kayak ada yang missing. Something missing. Missingnya ada yang kayak nggak bisa nih. Ini dia udah gape di sini nih. Dia lebih cepat ngerjainnya daripada aku yang ngerjain. Ini lebih cepat Iik yang handle daripada saya yang handle. Iya. Boleh di-share nggak sih, Ci? Resiko yang terjadi itu apa? Oke. Atau kondisi event apa gitu yang terjadi pada yang Ciko Jadi ini teman-teman boleh ya apa yang kita sharingkan di sini semoga bisa jadi penguatan juga buat kita semua. Jadi 2024 semua baik-baik aja. Apalagi gua kan ngerti dan aware tentang health ya. Karena background juga kan di bidang suplemen, Fitness gitu ya, nutrisi. Jadi kita pastikan sekeluarga kita tuh jaga makan, jaga olahraganya, jaga lifestyle-nya semua terkontrol semua. 2024 September itu Cipeti, singkat ceritanya aja langsung ya, Iya. harus menjalani operasi tumor otak. Mungkin beberapa temen kalau ngedengar kata operasi tumor otak, 4 dari 5 orang sih pada kayak bengong dan kaget. Hah? Kok bisa? Gitu kan? Ya bahkan kita juga nanya sama profesor yang ngerjain operasinya. Kok bisa sih Prof? Kenapa bisa ada begituan di tengah-tengah kepalanya Peti? Ya you're the chosen one kata dia. Kok jadi chosen one? Kamu yang terpilih katanya. Kenapa terpilih? Karena memang ini udah ada dan kalau misalnya kamu berhasil disembuhkan, pengetahuan penyembuhan ini bisa bermanfaat buat orang lain, memberikan harapan buat orang lain. Kalau penyakit seperti ini tuh bisa disembuhkan, gitu loh. Nah, yang terjadi waktu itu, operasi kan kedengarannya simple doang. Iya kalau operasi Di bagian lain. di bagian lain, ini di tengah-tengah otak Raka. Bukan di kepala lagi tapi di otak Di ya. tengah-tengah otak kalau aku gambarin ya. Ini otak ya blok begini ya. Iya. Ini di tengah-tengahnya. Dan ukuran tumornya itu persis segede jempol ini. Jadi nyempel di tengah. Dan bahkan dengan kemajuan teknologi sekarang operasinya itu nggak perlu bongkar kepala. Waktu mendengar diagnosa itu, gue udah nangis tak. Udah nangis, udah kayak cewek deh. Udah kayak cowok nonton Dracin yang keterusan tuh. Jadi nangis terus-terusan begitu. Tapi dia nggak nangis. Dia malah kayak ya udah, mesti diapain? Kalau mesti diobatin ya udah langsung. Kalau mau dioperasi ya udah langsung gitu kan. Karena ngebayangin kepala harus dibongkar tempurungnya, otaknya mesti somehow dibelah atau gimana. Cari jalan lah buat Cari anak-anak jalannya ya. itu. Puji Tuhan sekarang teknologinya
itu operasinya lewat hidung. Lewat saluran sinus. Lewat saluran hidung tembus ke dasar tengkorak. Ya? Dasar tengkoraknya dibolongin, dimasukin capitan, diangkat semua. Wah, gitu luar biasa hebatnya Tuhan. Lewat tangan profesor itu. Nah, yang selama 2 bulan, kurang lebih 2 bulan ya, pemulihannya Patty, basically aku juga nggak bisa kerja. Nggak bisa kerjanya gimana? Karena dia mau pipis pasti manggil. Bangun dari tempat tidur aja nggak bisa. Kalau duduk dari tiduran ke duduk itu dia kelayangan. Bahkan pernah satu waktu dia nyoba sendiri, bahkan mau jatuh ke depan. Bukan jatuh ke ranjang lagi. Kalau jatuh ke ranjang lagi sih aman. Dia coba bangun, hilang keseimbangan, mau nyungsep ke depan. Untung ada lemari, jadi dia pegangan sama lemari. Itu gue dari bawah, dari lantai bawah, kan kamar di atas. Gedebuk, bunyi kenceng kan. Itu tangan dia pegangan. Itu di rumah ya kondisinya? Di rumah tuh. Jadi posisinya ya 24 jam bersama. Posisinya dia mau makan, siapin, mau mandi, dia anterin ke kamar mandi, segala macem. Mau pipis semua mesti dipegangin. Bener-bener practically gak bisa ngapa-ngapain. 2 bulan. 2 bulan. Baru mulai reda-reda itu dia jalan pelan, mulai bisa jalan pelan. Jadi suara Patty yang terkenal itu ceria, kenceng kemana-mana. Tim hore Itu jadi itu jadi pelan tuh. Suaranya jadi pelan. Terusnya ngomong juga kayak kurang semangat gitu. Ya, tapi itu puji Tuhan udah kita lalui. Jadi kalau mau ditanya resikonya kerja berpasangan tuh gimana? Ya itu. Kita malah udah terlalu synchronize ya. Iya. Jadi kayak nggak Udah sepatu balance hilang ya. sebelah. Iya, udah balance. Kayak yin dan yang ya. Iya. Sepatu tuh hilang sebelah nggak bisa dipakai malah jadinya. Iya, Gitu. benar. Jadi kalau boleh aku tambahin 2024 itu merupakan tahun berkat buat saya terutama ya. Di awal tahun kita sudah melewati sukacita yang luar biasa di pencapaian 2023. 2024 kita bisa jalan-jalan. Untuk pertama kalinya Iik bisa jalan-jalan sama saya dengan capaian dari Pru. Iya, Star Club New York ya kalau nggak salah waktu itu ya. Bukan. Milan. Milan ya, Milan. Dari situ kita extend juga sama tim Amazing Iya. Swiss ya waktu ke itu. Swiss. Itu tahun yang luar biasa menurut Blessing kita. banget. Blessing banget. Tapi ternyata Tuhan punya maksud yang berbeda. Iya. Kita diajarkan untuk lebih rendah hati. Kita diajarkan untuk lebih bersyukur untuk segala-galanya yang sudah kita capai di tahun-tahun sebelumnya. Di situ Tidak kita mengandalkan diri sendiri. diajarkan untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Di situ kita di titik itu kita sampai ya Tuhan kok gini banget ya. Sempat keucap. Iya. Berat sih pasti sih. Berat. Nggak bisa ngebayangin sih. Tapi lewat caranya juga kita dikuatkan. Lewat caranya juga kita diajarkan untuk selalu bersyukur. Puji Tuhan nih kita juga udah di bisnis yang tepat. Kita udah punya flexible time. Kita bisa mengatur tempo, kecepatan kita untuk gimana kita Ya 2 bulan tadi kalau Ik bilang harus mengatur segala sesuatunya dengan cara kita sendiri. Iya. Kita udah harus mengatur gimana caranya ngurus keuangan kita, kehidupan kita sama anak-anak. Iya. Ya itu yang membuat tahun luar biasa 2024. itu ya. Tapi by the way 2024 ngelewatin itu 2025 mantap sekali sepertinya. Perkenanan Tuhan. Itu semua perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Top berapa kok? Top 2. Top 2. Top 2 direct unit. Dari unit keren Puji banget. Tuhan.
2 bulan itu berarti kan Koko di rumah terus nih. Yes. Bener gak sih? Yes. Kebutuhan gimana kok? Nah, makanya ini yang kalau kita bilang Thank you. banyak banget Thank you. bisnis yang bisa dijalankan, Ya. banyak sekali pekerjaan yang bisa dikerjain untuk mencapai ya financial freedom, mencapai financial goal kita dan lain-lain lah ya. Ya memang gak harus Nggak harus bro, Nggak harus, nggak harus bro. Tapi puji Tuhannya, dengan kita ngejalanin pro ini, kita starting kode agency 2020 ya, Desember 2020. Tapi ngejalaninnya tuh full di 2021. Puji Tuhan promosi ke AAB jenjang berikutnya kan di 2022. Iya. 2022 juga promosi lagi ke AB di 2023. Nah, selama 2023 itu puji Tuhan juga mengalami pencapaian ya tadi ya, Iya, startup dan startup segala. gitu ya. Itu membuat fondasi dari tim kita tuh sudah lumayan. Nah, fondasi apa sih yang membantu ternyata di masa krisis itu? Kebayang nggak nih? Kita lihat POV lain dulu aja ya. Karyawan udah high level, gaji udah oke nih, income udah oke. Terus tiba-tiba istri ngalamin kondisi seperti itu. Mungkin nggak gue sebagai karyawan yang punya tanggung jawab banyak di high level itu Pasti dong. ngomong ke bos gini, bos izin dong bos cuti. Oke, kenapa? Istri gue kan kemarin baru operasi bos. Oke, berapa lama? 2 bulan aja bos. Mungkin nggak Raka? Iya, banter-banter misalnya pun gue dikasih nih unpaid leave, Iya, unpaid leave. cuti tidak berbayar. Betul. Efeknya apa ke financial keluarga? Gak ada income 2 Gak bulan ada itu. income 2 bulan itu. Ya mau nggak mau nguras tabungan. Benar. Betul ya? Betul. Oke. Atau kalau misalkan kita pengusaha lah, kita punya beberapa bisnis yang memang, tapi ini yang masih mesti kita attend ya. Kita Iya. masih mesti datang kontrol karyawan. Gimana caranya 2 bulan nggak ngontrol karyawan, masih running bisnisnya. Mungkin udah mulai ada karyawan-karyawan yang ya nyolong lah, atau pembukuannya acak-acakan lah. Iya. Itu kan butuh bener-bener hands on ya. Benar. Oke. Tapi di Pro ini somehow the real the real thing about passive income itu bahkan kita udah ngerasain di 2 bulan itu. Jadi selama 2 bulan kita nggak kerja, itu income dari premi, dari tim itu tetap masuk selama 2 bulan full itu. Kebutuhan keluarga ya uang sekolah, uang makan, semua ketutup semua. Itu yang kalau mau dibilang 2024 itu ya benar-benar membukakan mata kita. Oh ternyata gara-gara ini loh. Untungnya dari leader-leader kan ngajarin kita dari zaman agent cepet-cepet promosi. Karena kalau sudah promosi sudah punya overriding. Itu kalau mau di ngomong ya semi passive income masih ya. Iya. Tapi bentuk passive income yang terjadi kita udah ngerasain. Betul. 2 bulan orang nggak kerja gimana sih? Ya mesti cairin depo kali ya sayangnya. Karena pengeluaran jalan terus ya. Pengeluaran jalan terus. Belum mungkin waktu pas Cica operasi itu kan ada asuransi juga kan pastinya. Yes. Puji Tuhan ya. Tapi Dan kan udah keburu upgrade. udah keburu upgrade. Udah keburu upgrade. Pruwell. Udah Pruwell ya. Untungnya udah Pesan Pruwell. sponsor nih. Pruwell upgrade sekarang. Gitu. Udah Pruwell kan pada Udah saat Pruwell. itu. Bila berapa kok? Ini langsung aja karena ada kan biaya kontrol dan segala macam tuh. Iya. Kurang lebih 300 juta. 300 juta aja. Kalau mau dihitung pas-pasannya, Iya. exactly tabungan uang kuliahnya anak kita 1 orang yang sudah kita alokasikan. Kalau
Kalau nggak punya asuransi ya udah Ya itu anak dipakai. anak kuliahnya gimana? Bentar lagi. Ya nggak tahu ya. Ini kita bicara sudut pandang orang di luar sana gitu ya. Bener. Ya udah dah. Yang penting kesehatan dulu nomor 1. Iya jelas lah. Ya kan. Pasti. Urusan kuliah ntar gimana dipikirin lainnya deh. Bener, Gitu. bener. Tapi ini Biasanya puji Tuhan nggak kepake. Gitu. Jadi 2 bulan itu event gak kerja dalam tanda kutip ya. Iya. Income tetap ada Yes. Puji dari Tuhan. hasil yang sebelumnya dan Betul. hasil tim juga kan. Betul. Ya untungnya di pro ya kok ya. Untungnya di Kok gue mau sedikit flashback nih ke Kak Cici. Flashback nih awal-awal bisnis Prudential join dan bangun bisnisnya gitu ya Kak Cici. Waktu awal join pertama kali yang Koko Cici kejar tuh apa sih pertama kali? Apakah dari sisi uangnya, dari sisi waktunya, atau dari sisi peace of mind ya, ketenangannya? Nah ini ketenangan mungkin mungkin boleh dibahas lah. Kenapa bisnis ini lebih menenangkan mungkin dari sudut pandang Koko Cici? Dari Pada Mado saat nih. kita join itu kebetulan itu tahun 2020. 2020 ya, Itu Desember. zamannya Covid ya. Covid ya, Desember ya kok ya. Desember kebetulan IKRJI-nya di 1 Desember 2020. Jadi kalau saat itu dengan keadaan ekonomi saat itu ya, awal yang kita kejar sebenarnya keuangan. Oke. Karena semua di masa itu ekonominya lagi kacau balau. Sebelumnya kita adalah seorang wira swasta yang bergerak di bidang suplemen kesehatan, di bidang fitness. Jadi saat itu tempat fitness, tempat gym semua di close. Alhasil bisnis kita nggak running. Jadi kalau ditanya keuangan, waktu atau ketenangan saat itu, pada saat kita join kita keuangan. Wah. Oke. Karena pada saat itu anak-anak tetap harus sekolah. Anak-anak dapur di rumah juga harus ngebul. Listrik air tetap jalan. Running bill tetap berjalan. Mau nggak mau kita saat itu kita andalkan kekuatan diri kita untuk mengejar keuangan untuk biaya hidup. Oke. Yang mau saya tambahin, dan ini mungkin hal yang nggak tahu ya, mungkin memalukan. Oke. Tapi dengan bangganya sekarang malah saya cerita. Kenapa? Karena ini pertolongan dari Tuhan. Apa yang dari Tuhan itu saya banggain deh. Dan Tuhan memang tidak akan membiarkan anaknya tergeletak. Setuju. Jatuh, tapi nggak sampai tergeletak. Iya. Tepatnya Mei 2020. Mulainya kan COVID Maret 2020. Ya Passion Iya. Zero Maret di Depok kalau nggak Yes, salah ya. 19 Maret. Iya. Lockdown. Terusnya mulai ke April itu nyaris 0 pemesanan suplemen. Dan bahkan dimulai Mei sampai ini bener-bener masih inget nih omsetnya. Dari Mei sampai September Iya. 0. Gak ada yang pesen sama sekali. Seorang distributor suplemen. Even kita punya agent-agent dan dealer-dealer kita, instruktur, itu semua pada hold down, nahan. Mereka nggak pesen, mereka nggak nyetok. Akibatnya Mei 2020, Juni 2020, uang sekolah anak nggak kebayar. Memang ada kayak semacam pengertian dari sekolah. Terus mereka juga ngasih potongan uang sekolah karena anak-anak kan lewat Zoom jadinya kan, nggak memakai fasilitas sekolah gitu ya. Tapi tetap buat saya sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga, kok rasanya kayak impotent, Gagal yang merasa kayak gagal gitu loh. Kayak aduh payah banget sih gua gitu kan. Memang nggak sepenuhnya menyalahkan diri sendiri, tapi tanggung jawab kan tetap tanggung jawab seorang ayah ya. Betul. Dan
memang gue udah ambil tanggung jawab ini. Makanya selama 2 bulan itu frustasi, stres, bingung mau ngapain lagi, itu udah bolak-balik kita diskusikan dari baik-baik sampai kadang-kadang suka ribut. Memang ujung-ujungnya duit. Gara-gara orang kurang duit tuh macam-macam tuh bisa High terjadi. tense, high tense. Waduh. Nggak kolesterol tinggi pun tensi tinggi. Gitu loh. Nah, makanya begitu ketemu, dipertemukan sama Tuhan dengan Prudential, awalnya cuman begini doang nih. Kok ini produk bagus? Kan kita sadar kita butuh. Iya. Kita nggak punya asuransi yang proper waktu itu. Kita ambil, terus kita lihat ini produk bagus banget. Bahkan udah ada beberapa bukti langsung kita bisa lihat kan, waktu itu di zaman COVID bukti klaim tuh udah banyak banget. Di cover sekian ratus juta. Memang ada yang ngabisin hampir 1 M karena ada komorbid. Iya. Dan meninggal juga. Iya. Tapi keluarganya nggak kekurangan uang sepeser pun. Itu yang buat gue kagum banget. Gila, Prudential sehebat ini. Akhirnya kita ambil dong. Di situ mulai muncul peace of mind. Karena sebagai pengguna merasa sudah punya proteksi. Iya. Dah. Oh, zaman itu kalau nggak salah baru buka pagi, sorenya COVID bisa di cover ya? Yes. Iya. Tanpa masa tunggu loh. Tanpa waktu itu. masa Gila tunggu. ya benar-benar. Ngobrol-ngobrol buka isut. Iya. Untungnya bisa nggak kejadian. Untungnya nggak Iya, kejadian. bisa Amit-amit kejadian. itu. Terus mulai Januari, pada saat kita mulai ikut training dari Amazing Team lewat Zoom segala ya, Iya. kita cuman kepikiran ikut training doang kapan jadi duitnya. Benar ya sayang ya? Apalagi ya kan istri saya sama saya kan mukanya sama kan ya, sendu, muka-muka sendu, sedang duit. Ya, part of it survival, Iya. part of it memang kita mesti prepare for the future. Yes. Kalau kita nggak kejar, kita nggak cari, gimana masa depan kita? Akhirnya ya udah, kita sudah mulai tanpa belajar yang benar, udah mulai nawar-nawarin. Akhirnya leader kita ngerem kita. Belajar dulu yang benar, belajar dulu prospek yang benar, latihan dulu role play yang benar, baru ya kita jalanin lah. Iya. Nurut. Leader ngomong apa kita ikutin. Awal tuh langsung awal sebelum diomongin leader gitu. Lu mau So asuransi gak? so jago karena di suplemen gue jago jualannya Iya. gitu loh. Sampai ada beberapa brand tuh nunjuk gue jadi kayak authorized distributor. Iya. Kenapa? Karena penjualan gue tinggi gitu loh. Terus makanya gue merasa dengan pengalaman gue yang jualan suplemen, yang kan nggak semua orang ngerti suplemen ya Iya. waktu itu ya. Iya. Itu aja Sama gue sekarang juga kan sudah Nah, ngerti. itu aja gue bisa. Iya. Masa asuransi nggak bisa sih? Kan sama-sama di kesehatan juga ya, Yes. mikirnya gitu ya. Tapi akhirnya karena nurut leader itulah satu demi satu closingan terjadi. Dan yang saya syukuri nih, ini tekankan nih ya, karena lu kan bawa tema berat nih ya hari ini ya. Kalau gua nggak ada Patty waktu itu, kayaknya kita nggak nyampe titik ini. Gua rephrase ya. Kalau gua nggak sama Patty jalaninnya bareng, nggak ada keberhasilan ini. Karena titik utamanya pada saat malam-malam sebelum Zoom sama sesudah Zoom sama leader kita, kita diskusi bareng, tengok-tengokan gitu nih kayak gini. Terus gue nanya sama Patty, sayang ini jadi ya kita jalanin bisnis Pro ini bareng. Gue tekankan. Dan gue ngomong poinnya yang kedua adalah bukan kamu bantuin aku loh, tapi kita jalanin bareng berdua. Jadi prospek-prospek bareng, TC bareng. Gue bisa ngitung, lu juga bisa bikin hitungannya sama. Kalau terpaksa kamu pergi, kamu bisa closing. Kalau terpaksa aku pergi sendiri, ya aku juga bisa closing. Pokoknya kita berdua. Setuju? Dia yang biasanya buang badan kalau ngomongin asuransi, dia pokoknya dulu tuh rada-rada anti asuransi. Iya. Malam itu pertanyaan itu dijawab dengan spontan, tegas, dan firm. Oke, yuk kita jalanin. Kayak kesambar petir gue.
kaget gitu loh. Kok seorang Patty bisa menjawab dengan kayak gitu, kayak yakin Mungkin banget. kita realistis aja ya, kondisi ekonomi lagi nggak baik-baik saja, tiba-tiba ada peluang, kenapa kita nggak ambil gitu loh. Nah, karena Nggak kondisi pakai ini, bisnis, nggak pakai pakai modal modal, ya. nggak pakai Nah. bisnis lagi, nggak pakai modal. hal itu yang membuat jadi open minded, Yes. dengar cerita oh, ternyata bagus ya, Yes. gitu kan. Oke, Even oke. Deep down mikir, apa iya harus asuransi? Apa iya gue bisa jalaninnya? Itu bener-bener coba dulu deh. Iya. bener. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak bakalan tahu ke depannya seperti apa. Oke, Coach. Ada pertanyaan yang lumayan menarik nih. Berarti ya kalau menurut Coach Cici itu ya, Hmm. apakah asuransi atau proteksi itu bentuk cinta yang paling dewasa? Sangat amat dewasa sih. Karena di situ kita diajarkan untuk lebih bertanggung jawab kepada orang-orang yang kita cintain. Dan kita nggak egois, cuma mementingkan diri kita sendiri, tapi kita memikirkan if tomorrow kita nggak ada, bentuk cinta apa yang udah kita siapin untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk pasangan terutama yang udah selama hidup menemani kita. Oke. Berarti menurut Cici deh, gue mau nanya ke Cici. Lebih penting mana? Romantis atau bertanggung jawab? Aku romantis dan bertanggung jawab. Betul nggak? Dia sudah menjawab kan? Dia sudah menjawab sebenarnya Meskipun dia romantis. sering menyangkal katanya, kamu kurang romantis. Tapi itulah. Kalau pasangan pasti akan lebih menuntut yang bertanggung jawab, bener nggak? Akan lebih baik kalau tambah romantis, bener nggak sih? Bener. Karena lagi gue. romantis itu kita nggak bisa nyuruh orang tiba-tiba jadi romantis, bener nggak sih? Tapi kalau orang itu sudah bertanggung jawab, pada dasarnya ya dia akan bertanggung jawab, gitu. Oke. Karena kalau romantis itu bisa dibuat-buat kok. Wis, gila. Bener nggak sih? Banget. Asli. Walaupun sudah Makanya. masih tahun berjalan, maksud dalam artian 18 tahun dan masih berjalan. Iya. Kalau ditanya pernah nggak sih kasih aku bunga? Kenal lagi deh gue. Pernah nggak sih? Pernah. Pernah. Tapi- Pernah jawabannya teman-teman tenang. Pernah. Tapi itu satu kali dibanding 18 tahun. Oh gitu. Jadi pernahnya itu pun pada saat masih pacaran ya, Oh masih masa promo. masa promo. Masih promo. Begitu sudah married itu nggak pernah namanya bunga, itu nggak pernah sebenarnya. Bentuk Tapi romantismenya bentuk- beda. Iya. Bentuk Bentuk romantisme beda. Betul. bentuk tanggung jawabnya jauh lebih besar sih. Betul. Dan dia tidak mengabaikan itu. Mantap sekali. Jadi ada satu waktu, ini juga berawal nih sesaat sebelum ngambil asuransi. Jadi sebelum Desember 2020. Waktu itu kita baru sadar asuransi kesehatan kita itu masih yang limit-limit. Iya. Masih ada biaya harga kamarnya. Dan jujur kata waktu itu cukup stres melihat manfaatnya. Jadi dengan kondisi COVID yang seperti itu akan jadi musibah besar kalau sampai amit-amit terjadi waktu itu ya. Iya. Untungnya enggak. Terus kita mulai consider untuk memperhitungkan berapa sih biaya asuransi untuk satu keluarga kita yang memang sudah on bill, sudah full cover, as charge gitu kan dari Pru. Setelah dihitung-hitung, malam-malam itu gue terbiasa kalau ketemu masalah finansial, gue mikir dulu sendiri. Gue nggak langsung ajak Patty diskusi. Iya. Karena gue merasa itu tanggung jawab gue dong. Oke. Memang nggak sepenuhnya tanggung jawab gue karena gue bisa berbagi dengan pasangan kan. Tapi gue berpikir akan lebih baik kalau gue bisa menyelesaikannya. Seharian gue pikirin, ini biaya lumayan nih. Malah omset lagi nggak ada gitu kan. Itu waktu kalau nggak salah bulan November apa ya? November 2020 ya. November 2020 udah mulai ada sih omset. Cuman masih tiris. Nah kemudian pada saat malam itu udah mentok. Gimana bayarnya, dan kalau bayar berarti ada pos-pos lain yang harus dikorbankan. Malam itu gue nanya sama Patty nih,
Ini lagi diranjang nih, lagi istirahat malam udah tinggal tidur deh. Iya. Sayang, ini kalau kita bikin asuransi keluar biaya segini lagi loh. Padahal pengeluaran kita sekian, income kita cuman sekian saat ini. Gimana nih? Jawabannya udah kayak agen asuransi loh. Coba kamu jawab apa waktu itu? Coba apa sih? Kalau nggak bikin gimana? Posisinya asuransi yang sebelumnya itu nggak mengcover on bill pertama. Kedua, coba tarik ke belakang lagi, tarik ke depan nih. Kalau aku berada di posisi aku harus operasi tumor otak, bayarnya pakai apa? Waktu itu ngomongin COVID ya. Waktu itu masih betul, ngomongin COVID. ya. Tapi begitu di tahun 2024 berarti kan it means sudah 4 tahun. Padahal di 2023 kita sudah berpikir gila ini asuransi naik terus. Mengap nggak? Mengap loh kita juga. Iya. Tapi kalau kita nggak Nggak punya upgrade, proteksi. nggak punya proteksi, Iya. gimana tahun 2024 di mana aku harus operasi tumor otak itu? Benar. Iya. Jadi Siapa malam itu yang- dia jawab seperti layaknya agen asuransi yang sudah di training. Kan keberatan nih dari nasabah kan. Iya. Ini pengeluaran sekian, ya kan? Kalau nambahin lagi. Kalau nambahin lagi gimana? Deep down berharap, ya udahlah ntar lagi deh. Ntar kita pikirin lagi gimana caranya. Deep down. Iya. Apalagi aku udah tahu Tunda lagi. karakter dia. Iya. Karakter dia kan anti asuransi. Iya. Makanya nanya gitu ke Cici. Jawabannya kayak agen yang terlatih. Kalau lu nggak bikin gimana? Itu malah tambah nggak bisa tidur. Ya, Iya ya. benar sih. Kalau nggak bikin, itu waktu zaman COVID yang ring satu kita keluarga deket ya, udah ada yang kena lu. Waktu itu Habis banyak juga pasti kan. 150 something lah. Dan itu udah ngebayangin, waduh 150, tuang kuliah lagi kepake. Udah ujung-ujungnya itu aja yang kita pikirin nih. Iya. Yang sudah kita bertahun-tahun tabung. Kan udah ada pos-posnya kan. Iya. Ini untuk kesehatan, ini untuk pendidikan, ini untuk hari-hari, ini untuk masa pensiun. Semua sudah kita pos-posin. Ada budgeting ya. Tapi kan kita nggak tahu kan kalau resiko terjadi dan harus mengambil pos-pos itu kan. Bakalan keambil. Bahkan keambil kalau kita nggak punya asuransi sama sekali. That's why puji Tuhannya kita di bisnis ini kita mengerti pentingnya proteksi, satu persatu kita lengkapin. Di situ yang kita baru adanya ketenangan, peace of mind-nya itu sedikit demi sedikit kita Iya sih. lebih merasakannya lah ya. Padahal baru keluar duit gede loh tiap bulan. Baru pas bikin asuransi itu. Iya. Tapi malah kita berdua malah tenang. Kita berdua tuh jadi nggak kayak orang senewen. Duh kalau gini gimana, kalau COVID gimana, Iya. kalau COVID gimana gitu. Padahal tiap bulan sadar tuh ngeluarin duit lumayan. Tapi di sesaat sesudah kita punya asuransi itu, kok malah tenang, malah stabil pikirannya. Malah bisa fokus ke Ada-ada aja. Iya. Waktu itu ya masih part time ya, Iya. suplemen ya. Heeh. Ada aja tuh duit datang. Itu Rezeki loh. nggak kemana ya, Rezeki puji nggak Tuhan kemana ya. lu, Ya, benar-benar. karena tenang. Iya, Karena pikiran tenang jadi lebih objektif ngelihat peluang. betul. Benernya sih. Ya, Thank you loh sayang. Untung kamu jawab yang kayak gitu loh. Kalau kagak nggak tahu nih kita kayak gimana sekarang. Ya jawabnya udah tahu kita lagi tight gak beli asuransi. Iya. Gimana gitu. Padahal waktu itu kita juga ya benar yang si Ik bilang, gimana ini bayarnya bagaimana Iya. gitu loh. Tapi mungkin ya udah jalannya Tuhan kali ya. Kita diperkenalkan dengan bisnisnya sekaligus. Iya. Gak hanya bikin tapi kita juga diperkenalkan dengan bisnisnya. Itu yang membuat kita step by step kita masih keuangan oke, ketenangan kita dapat, waktu pun kita dapat fleksibelnya. Semuanya kita dapat di sini. Puji Tuhan. Thank you. Coach, ini terakhir nih Coach. Minta pesan-pesannya dong. Mungkin siapa yang mau kasih gitu ya. Kalau misalnya ada satu keluarga yang lagi nonton podcast ini barengan gitu ya, suami istri lagi nonton gitu ya. Apa satu pesan dari Koko dan Cici yang ingin Koko dan Cici sampaikan tentang cinta dan perlindungan? Boleh itu kameranya? Siapa? Kamu dulu aja. Aku dulu ya. Koik? Satu sih, kita kalau ngomongin sayang tuh mesti ada buktinya. Jadi waktu, ya itu tadi ya yang baru aja
gue ceritain. Gimana kalau waktu itu gue nggak bikin asuransi kesehatan untuk satu keluarga? Berarti in a way dalam satu pemikiran gue mengamankan uang kecil, mempertaruhkan uang keluarga yang lebih besar. Itu namanya berarti gue nggak ngebuktiin rasa sayang gue sama keluarga. Itu satu, ya. Jadi kalau sayang buktiin. Bukti itu emang bukan cuma di mulut, memang harus ada actionnya. Terus yang kedua, itu salah satunya ya produknya asuransi kesehatan ya. Dan yang the ultimate-nya karena sakit ada rasionya ya. Orang mengalami sakit, rawat inap itu ada persentasenya, kemungkinannya lah. Mungkin aja ada orang yang sampai umur 70 tahun mungkin sakit-sakit biasa nggak perlu rawat inap. Kayak demam, Mungkin ya, gitu-gitu ada doang. ya, mungkin ya. Tapi ada satu yang 100% kepastiannya. Kita pasti dipanggil Tuhan. Mau di umur berapapun. Yang di umur 30-an, yang di umur 40, mungkin yang di sampai bosen-bosen di umur 90, semua teman-temannya udah nggak ada, dia masih ada, eventually dia akan dipanggil juga. Betul. Nah, dengan kepastian itu, dan karena memang ini bentuk cinta kita ya, cinta gua sama keluarga gua harus punya yang namanya asuransi jiwa. Ini bukan karena gua orang pro, tapi jauh sebelum gue jalanin bisnis prudensial pun, asuransi jiwa pada saat masuk jadi seorang suami, jadi seorang kepala keluarga, itu gue udah punya. Karena benar-benar RIP itu sebuah kepastian. Kalau memang sudah pasti, kenapa nggak disiapin? Dan kalau sudah disiapin, ada rasa kelegaan, ada rasa ketenangan. Karena ya mungkin ini dari sudut pandang kepala keluarga dulu ya. Seorang ayah bisa kerja cari nafkah buat istri, buat anak-anaknya dari umur let's say 30 sampai seterusnya gitu lah ya. Sampai kapan pensiun kelar masih kerja gitu kan ya. Istrinya, anak-anaknya, bahkan mungkin cucunya masih terus bisa dapat. Gimana ya? Ini selalu pertanyaannya gimana? Anaknya baru umur 2 tahun. Yang satu yang gede baru mau masuk SD. Udah mulai butuh biaya dong ya? Udah butuh biaya gede tuh kayaknya. Mungkin kebetulan istrinya juga yang full time ibu rumah tangga. Karena sayangnya terhadap anak-anaknya, menjaga, nurturing, ngerawat, mendidik. Terus si sang kepala keluarga dipanggil Tuhan. Terus gimana? Pertanyaannya itu aja. Terus gimana? Padahal si ayah ngomong dia sayang keluarganya, dia cinta istrinya, dia cinta anak-anaknya. Tapi dia nggak ninggalin apa-apa. Nah, jadi pesan gua buat teman-teman semua di luar sana, buktiin cinta kalian, berikan yang terbaik untuk keluarga, dan financial planning adalah jawabannya. Karena kalau nggak di-plan, nggak direncanain, nggak akan tercapai. Itu sih. Thank you kok. Dari Cici? Kalau saya, kalau misalkan ada satu keluarga yang dengar podcast ini, yang tentang cinta dan perlindungan, pastiin perlindungan kalian itu sudah pas. Pastiin perlindungan kalian itu melindungi kalian dan orang-orang yang kalian cintain. Karena kalau hanya melindungi diri kalian sendiri, bagaimana dengan orang yang kalian cintai jika kalian tidak ada? Pikirkan itu. Uang bisa dicari, tapi once kalian nggak ada, bagaimana dengan keluarga kalian? Coba dipikirin lagi. Thank you Ci Peti Koi, Yeah, keren sama-sama, banget Raka. dan pelajaran banget buat aku juga, karena aku baru
pernikahan tahun ini ke-6 ya, tahun ke-6. Dan tahun ke-5 sorry maksudnya. Padahal kita seumur ya Raka ya. Kita seumur. Koko nikah umur 11 maksudnya. Enggak gitu. Di ruangan ini 28 semuanya. 28 semua. Ya, berapapun usia perkawinannya. Umur 28 berapa? Umur 28. Umur 28. Time stops. Perkawinan usia 30 tahun, orangnya umur 28. Ya, itu memang unik sih. Itu Iya. hanya terjadi di Amazing Team ya. Itu jadi Amazing Team. Makanya kalau mau 28 terus join Amazing Team. Join Amazing teman-teman Team ya. wajib. Timnya dia tim Koiik, kamu di Raka. Oke. Benar. Ya thank you banget Koiik Cipeti hari Sama-sama. ini podcastnya Thank you sama-sama, Raka. keren banget dan sangat punya value yang mendalam untuk keluarga tentunya. Jangan lupa teman-teman subscribe dan like videonya. Jangan lupa ditonton sampai habis itu sih pesanku sih. Okay. Ditonton sampai habis dari awal sampai akhir, jangan di skip. Itu aja teman-teman. Thank you Amazing Team. Bye. Bye.